Halo sahabat trainer yang hebat, sekarang kita ketemu lagi di modul berikutnya. Kita akan membahas tentang nilai tambah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang target pasar. Di target pasar kita sudah membahas ada 4 poin. Masih ingat apa aja? Yang pertama, siapa yang kita bantu? Yang kedua, apa yang menjadi masalah mereka? Yang ketiga, demografi ekonomi. Dan yang keempat adalah apa harapan mereka. Nah, setelah 4 ini terjawab, itu adalah ibaratnya kalau dalam peta, pijakan pertama kita. Oh, kita startnya dari mana? Startnya adalah dari market. Kenapa saya bilang startnya dari market? Karena banyak orang seringkali dia membuat produk dulu, dia mengabaikan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ibaratnya saya mau tanya, ketika kita mancing nih ya, apa yang pertama kali kita harus pikirkan? Oke, yang pertama mungkin ada menyebutkan adalah misalnya umpannya. Setelah umpan apa kira-kira? Pancingnya. Setelah pancingnya, kolamnya. Setelah kolamnya, ikannya. Nah, mungkin Anda sudah menggambarkan itu. Tapi kalau menurut saya, kalau seandainya Anda membuat umpannya dulu, maka ini saya sebut dengan product oriented. Nah, jadi seringkali kita memancing, itu kita tentukan umpannya dulu. Padahal kita belum tahu kita mau mancing di mana. Seandainya saya ajak mancingnya di tengah lautan, kira-kira apakah umpan Anda yang tadi Anda bawa cacing itu akan dimakan oleh ikan? Tentu tidak kan? Nah, maka oleh karena itu kita harus menyiapkan umpan yang sesuai dengan ikan. Nah, untuk itu, maka yang pertama kali ditentukan bukan umpannya dulu. Maka yang pertama kali ditentukan adalah ikannya dulu. Ikan mana yang mau dipancing, maka ikannya apa yang mau dipancing menentukan kolam mana yang mau kita datangi. Kolam mana yang kita datangi menentukan jenis umpan apa yang harus kita siapkan dan pancingnya seperti apa. Sama di sini juga, makanya kenapa kita start dari target market. Setelah target marketnya jelas, kira-kira Anda tadi kira-kira mau membidik siapa yang menjadi target market Anda, maka yang kedua baru Anda siapkan umpan. Umpan itu adalah nilai tambah. Nah, atau produk di sini. Nah, produk atau nilai tambah ini Anda desain sesuai dengan kebutuhan dari market kita tadi. Oke, nah sekarang kita akan buat ya. Yang pertama dalam nilai tambah yang harus Anda siapkan adalah Anda harus memahami dulu, Anda boleh lihat di slide. Nah, di slide ini Anda lihat ada 3 strategi dalam bisnis. Yang pertama kalau Anda lihat di atas ada konsumen. Ketika tadi saya bilang ya, bisnis Anda targetnya berapa atau goalnya berapa? 1 miliar per bulan. Uangnya sudah ada atau belum? Ada di mana? Konsumen. Betul, uangnya ada di konsumen. Tapi Anda nggak boleh senang dulu. Kenapa? Karena uang itu belum tentu dibelanjakan kepada Anda. Karena lihat di bawah ada namanya kompetitor. Ya, di slide itu Anda lihat di bawah itu ada kompetitor. Yang dia punya daya saing. Jadi belum tentu uang konsumen dibelanjakan sama kita. Bisa jadi uang konsumen itu dibelanjakan kepada kompetitor kita. Nah, sehingga agar uang itu dibelanjakan ke kita harus punya nilai tambah dibandingkan dengan kompetitor. Oke, so maka kita akan membuat seperti apa caranya merancang nilai tambah. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda mendesain solusi apa yang akan Anda tawarkan kepada target market. Jadi yang pertama tadi setelah Anda tahu target marketnya tadi itu siapa, target pasarnya siapa, apa yang paling vital dari kita menemukan target market. Ya, saya lanjutkan di sini. Setelah ketemu target market, ya, maka yang paling vital yang harus Anda cari adalah apa problem mereka atau apa masalah mereka. Nah, kenapa? Karena di dalam masalah mereka inilah ada peluang. Dan di dalam kata-kata peluang itulah ada uang. Betul apa tidak? Ya. Nah, jadi Anda harus melihat masalah mereka ini adalah peluang, masalah dari target market. Nah, setelah Anda tahu masalah mereka, maka tugas Anda adalah membuat solusi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi tugas Anda adalah membuat solusi. Apa solusi yang bisa Anda tawarkan? Kalau Anda membuat modul kemarin tidak ada solusi bagi masalah mereka, kemungkinan besar modul Anda tidak akan laku atau modul Anda tidak akan terserap dengan baik. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Pastikan modul yang Anda buat itu sudah punya solusi atas masalah dari target market. Oke? Nah, untuk itu, sekarang coba Anda pikirkan apa yang akan Anda tawarkan sebagai solusi kepada target market Anda atas masalah mereka. Kayak tadi misalnya saya membuat sebuah pelatihan training yang tadi misalnya orang mau bayar itu mahal, tempatnya jauh dan juga waktunya juga tertentu. Oh, ini sekarang kita membuat training yang bisa kapan saja, di mana saja dengan harga lebih murah. Nah, solusinya itu adalah sebuah solusi. Nah, silakan Anda buat apa yang akan Anda tawarkan sebagai solusi terhadap masalah-masalah mereka. Jadi tentukan dulu masalahnya. Tadi sudah clear dari target market. Sekarang silakan Anda desain, di kolom ini Anda isi. Silakan di pause, pastikan diisi dulu. Baru Anda boleh untuk menyaksikan video berikutnya. Oke, saya anggap Anda sudah mengisi. Betul ya? Nggak boleh bohong. Karena kalau bohong nanti Anda tidak dapat manfaatnya dengan benar-benar. Pastikan sudah terisi. Ketika sudah terisi, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, setelah Anda mengisi tadi, apa solusi yang Anda berikan? Karena kita tadi menggambarkan bahwa ada yang namanya kompetitor, maka Anda harus membuat
selain solusi yang bisa Anda tawarkan, bisa jadi solusi ini juga dimiliki sama kompetitor. Maka Anda harus membuat yang nomor 2. Apa kelebihan Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda? Karena kalau Anda tidak punya kelebihan, maka namanya bukan nilai tambah, tapi nilai sama. Atau bahkan kalau seandainya Anda di bawah mereka kualitasnya, maka Anda nilai minus. Nah, kalau nilai minus sudah pasti tidak dibeli. Karena apa? Karena target market membawa uangnya, dia membeli sesuatu yang worth it buat dia, sesuai dengan dia. Oke? Oleh karena itu, poin nomor 2 Anda isi dulu. Kira-kira apa kelebihan Anda dibandingkan dengan kompetitor? Sudah saya lengkapi di situ, ada 5 poin. Yang pertama, apa kelebihan Anda di bidang produk dibandingkan dengan kompetitor Anda? Produk Anda lebih apa? Oh, produk Anda lebih canggih, produk Anda mungkin lebih dalam, produk Anda mungkin ada feedbacknya, produk Anda mungkin ada toolsnya, silakan Anda masukkan. Nah, apa kelebihan Anda di bidang harga? Misalnya, oh harga Anda mungkin lebih murah, atau oh harga Anda mungkin lebih kompetitif, atau oh harga Anda paling mahal. Bisa jadi ada orang-orang tertentu, kalau Anda membidik segmentasi market yang atas, mungkin dia akan mencari yang mahal, karena mahal identik dengan berkualitas. Silahkan Anda tentukan. Yang ketiga, di bidang tempat atau kemasan gitu ya, personal brandingnya. Nah, di sini bidang tempat atau kemasan adalah apa? Nah, kalau Anda lihat jadi ahli.id, di halaman muka di depan, itu selalu ada yang di atas. Nah, yang di atas itu berarti secara tempat itu paling strategis. Kenapa? Karena orang ketika buka website, dia halamannya pertama sekali. Nah, untuk itu, maka pastikan punya Anda adalah video yang ratingnya paling bagus sehingga selalu muncul di nomor atas. Nah, yang keempat, di bidang personal brand. Nah, bidang personal brand, nah, apa kelebihan Anda, personal branding Anda dibandingkan dengan kompetitor? Apakah Anda paling terkenal? Atau Anda mungkin yang sudah punya personal branding yang bagus? Atau Anda dikenal sebagai apa? Nah, Anda boleh masukkan di situ. Dan yang terakhir, di bidang promosi. Apa kelebihan Anda di bidang promosi? Mungkin Anda nanti menguasai sosial media, Anda mungkin punya follower yang banyak, nah silakan Anda boleh masukkan. Itu 5 poin yang harus Anda isi, apa sebagai modal senjata Anda untuk Anda bisa bertempur. Oke, boleh Anda pause dulu, silakan dilengkapi. Oke, saya anggap Anda sudah menyelesaikan, ya. Saya tahu Anda orang yang jujur, jadi sehingga pasti sudah selesai ya. Oke, nah kalau sudah selesai, baru kita akan lanjutkan ke yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Apa tagline dari modul training Anda? Nah, setelah tadi Anda tahu apa solusi yang Anda berikan, yang kedua Anda tahu apa kelebihannya, silakan Anda cari intisari apa yang akan menjadi tagline dari modul training Anda. Misalnya, di BRM saya membuat tagline adalah How to grow your business. Tagline-nya adalah bagaimana menumbuhkan bisnis Anda. Ya. Nah, di materi saya yang lain, saya juga punya modul. Modulnya adalah misalnya pengusaha sukses berkah. Nah, di pengusaha sukses berkah, dia juga punya tagline. Tagline-nya apa? Tagline-nya adalah bagaimana menjadi pengusaha yang tidak hanya sekedar sukses, tapi juga berkah. Nah, silakan Anda membuat tagline yang nanti itu akan menjadi sesuatu yang bisa Anda viralkan, sesuatu yang akan Anda ulang-ulang, sesuatu yang Anda bisa repetition sehingga orang akan semakin ingat dengan brand Anda. Oke? Nah, silakan Anda masukkan. Anda boleh pause video ini, setelah Anda pause, Anda pastikan terisi, setelah Anda lengkap mengisinya, baru nanti Anda akan bisa menginjak kepada modul berikutnya. Nah, itulah 3 poin dalam membuat nilai tambah. Jadi 3 tadi ya. Apa aja 3 tadi itu? Yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah apa solusi yang akan Anda berikan terhadap masalahnya target market. Yang kedua, apa kelebihan Anda dibandingkan dengan kompetitor. Dan yang ketiga, apa tagline usaha Anda yang nanti akan Anda viralkan. Ya. Nah, itu mungkin dari saya. Ya. Selamat ketemu, selamat mengerjakan tugasnya, dan sampai jumpa lagi nanti di modul berikutnya.